Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Pak De Sindirun Show atau di Radio Sindiran Sindirun. Tentunya kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada, baik ada di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri, dan tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang. Begitu bro, sukses selalu buat Anda semuanya. Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas daripada pernyataan Pak Jokowi yang mengatakan pisahkan agama dan politik ya. Disampaikan dari Kompas bahwa Presiden Joko Widodo meminta semua pihak agar memisahkan persoalan politik dan agama. Menurut Presiden, pemisahan tersebut untuk menghindari gesekan antar umat ya. Memang gesekan-gesekan kecil kita ini karena pilkada, karena pilgub, pilihan bupati, pilihan wali kota, inilah yang harus kita hindarkan, kata Presiden saat meresmikan Tugu 0 Peradaban Islam Nusantara di Kecamatan Barus, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, begitu ya. Tapanuli Tengah betul. Dan karena rentan keresahan ya, gitulah Presiden meminta tidak ada pihak yang mencampur dengan politik dan agama. Dipisah betul sehingga rakyat tahu mana yang agama dan mana yang politik ya. Jokowi berpesan kepada masyarakat agar untuk menghindari politik konflik horizontal seperti antar suku tentang antar agama, keragaman suku, agama dan bahasa serta kata kepala justru harus jadi kekuatan NKRI. Saya hanya ingin titip dan mumpung pas di Sumatera Utara ingin agar mengingatkan semuanya bahwa bangsa ini terdiri dari macam-macam suku dan agama, bermacam-macam ras. Demikian Presiden menyebutkan bahwa Indonesia terdiri dari 714 suku dan 111 bahasa, 1100 bahasa ya. Itu menjadi keanekaragaman bangsa yang harus ditanamkan kepada masyarakat ya. Suku yang saya ingat adalah suku Gayo, Batak, Sasak, suku Minang, suku Dayak, suku Jawa, Sunda, Betawi, yang paling ujung adalah suku Asmat, dan suku Bugis dan lain-lainnya. Presiden meminta para pemuka agama untuk mengingatkan para umatnya untuk tentang keragamaan yang harus dirawat agar tidak menimbulkan perpecahan. Para ulama agar disebarkan, diingatkan, dipahamkan pada kita semuanya bahwa kita ini memang beragam, anugerah yang diberikan Allah bahwa kita adalah beragam. Presiden mengatakan jika perbedaan bisa dirawat dan dipersatukan akan menjadi kekuatan besar. Ini ada sebuah kekuatan besar, semua potensi besar. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga dan merawat, ada gesekan, ada pertikaian. Itulah yang harus yang awal-awal kita ingatkan. Demikian kata Pak Jokowi. Pernyataan Presiden Jokowi hari ini menakjubkan FPI dan mereka yang super ngayal, kejang-kejang. Demikian ditulis oleh Power Arianto Family. Keren, begitulah respon pertama saya ketika membaca pemberitaan tentang pidato Presiden Jokowi di Sumatera Utara hari ini. Presiden berkesan lantang dan meyakinkan bahwa politik dan agama harus dipisahkan, jika tidak ya repot urusannya. Negara kita yang tercinta bernama Indonesia ini memang cukup mengkhawatirkan kondisi dan masa depannya setelah beberapa bulan ini dikecam oleh isu sara dan kerukunan antar umat beragama. Bahkan hanya yang berbeda agama saja, bukan hanya yang berbeda agama saja, tetapi bukan hanya satu agama pun saling mengkafir-kafirkan satu sama lain hanya karena pilkada DKI Jakarta 2017. Pilkada di Pulau Papua sana rasa-rasanya biasa saja ketika calon kepala daerahnya bukan agama Islam. Namun di ibu kota DKI Jakarta, semua jurus dan ayat kitab suci dikeluarkan dan diteriakan untuk agar calon yang didukungnya dapat mendapatkan tempat suara yang lebih seagama, hanya demi merebut kekuasaan DKI 1 yang namanya begitu menawan dan menggoda. Sebelum lanjut, kita mari baca dulu pernyataan Presiden hari ini. Memang gesekan kecil-kecil ini karena pilkada, karena pilgub, pilihan bupati, pilihan wali kota, inilah yang harus kita hindarkan, kata Presiden saat meresmikan Tugu 0 Peradaban Islam di Barus, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah ya, Sumatera Utara. Dipisah betul sehingga rakyat tahu mana yang agama dan mana yang politik, kata Jokowi. Saya hanya ingin titip ini mumpung pas di Sumatera Utara, ingin mengingatkan semuanya bahwa bangsa ini terdiri dari berbagai macam suku dan agama, bermacam-macam ras, ungkapnya. Suku yang saya ingat adalah suku Gayo, suku Batak, suku Sasak, suku Minang, suku Jawa, Dayak, Sunda, Betawi, dan yang paling ujung adalah Asmat, suku Bugis dan lain-lainnya, sebut Jokowi. Para ulama agar disebarkan, diingatkan, dipahamkan kepada kita semuanya bahwa kita memang beragam. Anugerah yang diberikan Allah bahwa kita beragam, katanya.
Ini sebuah kekuatan besar, kekuatan potensi besar, sebuah potensi besar. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga dan merawat, ada gesekan, ada pertikaian, itulah yang harusnya awal-awalnya kita ingatkan. Hanya di Indonesia, dan menurut keyakinan saya, hanya di Indonesia siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka ditentukan oleh pilihan dalam pilkada. Mungkin iya salah saya, tapi kok rasanya hanya di Indonesia satu agama saling mengkafir-kafirkan, memanggil semua munafik, menvonis samanya akan masuk neraka hanya karena pilihan politiknya berbeda. Rakyat yang katanya semakin cerdas, namun faktanya masih banyak yang bodoh ini termakan hasutan dan provokasi berbau agama dengan begitu gampangnya, tanpa dipikirkan terlebih dahulu, tanpa direnungkan terlebih dahulu, sungguh-sungguh dicerna dengan akal sehat sejenak pun. Hanya di Indonesia, negara yang katanya sangat kaya raya dan indah ini, hanya Indonesia negara yang diberseberangan dengan Singapura yang begitu rukun dan tertib dalam berbangsa dan bernegara. Sungguh menyedihkan dan memprihatinkan. Indonesiaku yang dan tanah airku, sebegitu dirimu tidak berdaya menghadapi isu ini. Kalau negara lain yang juga terdiri dari berbagai suku dan agama bisa memisahkan antara agama dan politik, kenapa Indonesia tidak bisa? Hanya di Indonesia. FPI dan orang super ngayal kejang-kejang. Untung saja presiden kita Jokowi Widodo yang cerdas dan berwibawa, yang sejauh ini membuktikan dirinya adalah seorang negarawan sejati, pemimpin negara besar yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini. Kalian pernah bayangkan jika presidennya bukan Jokowi, kira-kira bagaimana jadinya? Saya sejujurnya sempat kecewa dengan Jokowi ketika begitu netral dan tidak melindungi rekan baiknya Gubernur DKI Jakarta Ahok dalam kasus konyol tuduhan penodaan agama ini. Namun setelah merenung beberapa hari, hati saya dapat menerima dan mengerti. Ini mungkin memang jalan yang terbaik yang mungkin telah digariskan Tuhan Yang Maha Esa untuk Indonesia kita ini. Dalam pernyataan Presiden Jokowi hari ini sangat jelas beliau sedang menitik beratkan Pilkada DKI 2017. Dengan jelas beliau mengatakan ada gesekan kecil karena pilkada. Dengan tegas juga beliau meminta agar politik tidak dicampurkan dengan agama yang kerap dilakukan oleh FPI dan juga kelompok super ngeyel dari kubu sebelah. FPI sejak tahun 2014 demo berkali-kali untuk menurunkan Ahok dengan alasan utama berupa agama. Bagi mereka, pemimpin administrasi harus sama agamanya dengan mereka. Bagi Rizik, imam besar mereka, teman setia pun tidak boleh yang berbeda agamanya. Artinya mereka telah dengan sangat jelas mencampurkan adukan dengan politik. Pidato Jokowi hari ini mungkin telah menampar mereka dengan sangat keras. Tidak main-main. Presiden meminta politik dan agama dipisah betul agar ia tahu dan dapat membedakan mana yang agama, mana yang bukan, untuk dipergunakan sebagai alat politik. Saya sangat senang atas pernyataan Jokowi hari ini. Para simpatisan FPI masih sehat kan setelah baca beritanya? Selain FPI ada satu kelompok lagi yang selalu ditampar pilihannya, yaitu kubu toko sebelah yang caranya dibilang mata najwa mewajibkan umat Islam memilih umat Islam seagama karena berpacu pada Al-Quran itu loh. Selain Anies sendiri, para pendukungnya juga sama saja. Setiap hari di media sosial jumlahnya selalu menggunakan ayat suci dan kafir-kafiran. Dari ujaran kebencian dan tidak mensolatkan jenazah pendukung Ahok hingga isi dari ceramah di rumah ibadah agama Islam tidak perlu dilakukan lagi. Semuanya ini membuktikan bahwa para pendukung Anies Sandi memang mencampur adukan agama dan politik. Mereka memang sengaja mengajak rakyat untuk tidak memisahkan agama dan politik. Sudah dinasihati dari berbagai tokoh agama pun mereka masih saja. Gusmus, Gusola dan lain-lain tidak kalian dengarkan. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang memandang semua warga negara sama dan menjamin hak-hak konstitusionalnya tidak kalian hiraukan. Berarti para pendukung Anies Sandi ini orang-orang yang super ngeyel yang memang layak ditampar oleh presiden. Makan tuh, masih ada malu memainkan agama untuk berpolitik. Bagi orang FPI mungkin mereka sekarang sedang kejang-kejang dan menuduh presiden kita anti-Islam, pendukung asing, kafir, PKI dan macam-macam. Saya ngakak saja. Makan tuh agama. Bagi sekelompok super ngeyel mungkin sekarang sedang menuduh Jokowi tidak netral, pemerintah tidak netral, mendukung Ahok dan macam-macam. Mohon maaf, saya juga numpang ngakak lagi nih tulisan ini. Makan tuh semprotan dari Jokowi. Dasar haters dan kaum oposisi, terserahlah kalian mau mendengarkan nasihat dan himbauan dari Presiden Jokowi atau tidak. Saya yakin kalian sekarang sedang kejang-kejang ya. Yang penting tanggal 19 April nanti kita buktikan saja di TPS-nya. Mari kita saksikan bersama
Bagaimana nasib kalian yang selama ini bersenang ria dalam kenikmatan politik di atas kebedian Ibu Pertiwi berbulan-bulan ini? Dari sepetang pohon yang ingin berdiri kokoh dan tegak di tengah badai topan power. Oke, segera demikian bro, dan tentunya kami sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman semuanya yang telah hadir pada channel kami. Tentunya kami sangat berterima kasih, dan tentunya pesan kami tetap NKRI harga mati dan merdeka. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.